Halo sahabat puter pelung semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja BF. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi burung anggungan ya, khususnya burung puter pelung. Tema kali ini adalah ternak puter pelung semakin lestari. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi sesuai dengan topik kali ini adalah ternak puter pelung semakin lestari. Teman-teman semua, ini yang berada di hadapan saya ini adalah kandang ombyokan puter pelung ya. Ini dari dua kelas ya. Ini yang bawah ini adalah puter pelung kelas lomba, kemudian yang di atas ini, nah ini adalah puter pelung kelas terasan. Nah, sekilas ya melihat kandang ini sebenarnya terlalu padat teman-teman ya. Jadi ini ukurannya hanya setengah meter ya, 50 cm kali 1 meter ini kandangnya ya. Nah ini penghuninya cukup banyak ini ya. Ini terlalu padat ya. Padahal idealnya untuk berternak, untuk kandang ombyokan itu tiap 1 meter persegi itu idealnya hanya dihuni sekitar 5 ekor burung ya. Nah ini contoh yang kurang baik ya. Ini rencana mau saya pugar ya, nanti saya pindahkan ke kandang umbaran ya. Kandang umbaran yang saya siapkan ini nih ya, di sebelah ini. Nah ini cuma ini perlu direnovasi karena kemarin sudah dindingnya agak rusak ya, sehingga ini saya kosongkan. Nah kemudian saya pasangkan di kandang yang sempit ini ya. Ini yang kadang tidak standar. Nah ini kasihan ya kalau terlalu padat seperti ini. Karena apa? Karena dengan terlalu padat ini bulu-bulunya menjadi agak rusak teman-teman ya, agak rusak. Kemudian burungnya juga menjadi kurang leluasa geraknya ya, sehingga bulunya menjadi kurang bagus lah itu ya. Nah maka dari itu ini akan saya pindahkan ke kandang umbaran nanti kalau sudah siap ya. Ini setelah saya perbaiki ini kandang umbarannya ya, renovasi. Jadi untuk ombyokan yang bagus itu di kandang umbaran teman-teman, seperti ini agak luas ya, sekitar ya 2 meter persegi lah. Nah dengan seperti itu maka bulu-bulu itu menjadi jauh lebih bagus ya, dan gerakan-gerakannya juga menjadi optimal ya, sehingga burungnya pertumbuhannya menjadi jauh lebih bagus. Nah itu jadi rahasia ombyokan, jangan terlalu padat ya teman-teman, seperti ini. Ini hanya sementara ya sementara yang nunggu renovasi selesai ya. Nah kemudian nanti kita pindahkan ke kandang umbaran. Nah baik teman-teman ya, ini di seputar ini ya, ini yang berada di luar ya. Ini sementara yang berada di dalam ya, itu juga ada ya. Coba kita cek ya kandang kali ini. Ini sekilas tentang ombyokan ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat, maka itu idealnya untuk kandang ombyokan itu 1 meter persegi dihuni oleh 5 burung teman-teman. Itu nanti pertumbuhannya akan bagus ya, bulu-bulunya juga menjadi terawat bersih. Oke ya, kita lihat kandang yang berada di dalam ini ya. Nah ini kandang ada indukan juga ada ombyokannya. Masih ke seputar ombyokan dulu ya ini. Nah ini juga ombyokan yang usianya sudah siapan teman-teman. Nah kalau ini tidak terlalu padat ya, sehingga bulu-bulunya tidak rusak, bagus ya. Karena ini dengan kandang yang 1 meter kali 2 meter ini ya, ini dihuni oleh
berapa ini? Ada 9 ya, 9 burung. Nah, ini maka pertumbuhannya juga bagus-bagus. Nah, itu. Jadi tentang kandang itu penting ya, teman-teman ya. Terutama dari segi ukuran itu harus jangan terlalu padat. Semakin longgar itu semakin bagus sebenarnya. Oke ya, ini masih tentang ombyokan ya. Jadi rahasianya kandang ombyokan itu jangan terlalu padat supaya perkembangan bulu-bulunya dan gerakannya itu bisa menjadi lebih maksimal ya. Akhirnya menjadi burung tumbuh dengan maksimal ya, hasilnya menjadi lebih berkualitas. Baik, kita lihat kandang-kandang yang lain ya. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah kandang indukan ini teman-teman ya. Nah, ini indukan ini beranak satu ini yang ditangkring ya. Beranak satu ini kelihatannya mau bertelur kembali itu indukannya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini anakannya, ini indukannya ya yang ditangkring, kemudian nah sebelahnya ini anakan ya. Anakan, kemudian ini di bawah ini anakan ya. Jadi ini beranak dua berarti teman-teman. Nah, itu. Jadi sangat mudah ya, sehingga ketika teman-teman ingin misalkan beternak ya, khususnya puter belung, ini sangat mudah perawatannya ya, dan pakannya juga efisien nih seperti ini ya. Campur-campur ini pakannya terdiri dari biji-bijian ya, ada beras merah, ada beras putih, ada millet putih ya, ada fur ayam karena ini sedang makani ya, untuk supaya pertumbuhan anakannya menjadi lebih cepat tumbuh ya. Nah, ini jantannya ini teman-teman. Nih. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi nih kandang berikutnya. Nah, ini anakannya satu ini sudah turun dari sarang ya. Nah, ini picikannya ya. Tuh. Biasanya kalau satu ini pertumbuhannya lebih cepat ya, lebih cepat, dan bodinya itu biasanya lebih besar. Nah, itu teman-teman ya. Nih, ada yang sedang makan nih. Jadi pokoknya sangat produktif dan sangat mudah teman-teman ya ketika kita berternak burung puter pelung ya. Sehingga ya kita bisa istilahnya melestarikan budaya lah, melestarikan budaya para leluhur kita ya, dimana yang sejak zaman dulu kala ini puter pelung sudah menjadi burung peliharaan ya, yang sangat familiar menghiasi rumah-rumah kita ya, dengan anggungannya yang sangat merdu. Ini memang luar biasa, sehingga bisa menciptakan suasana rumah itu jauh menjadi lebih damai ya, menjadi lebih tentram ya. Itu ini karena juga ada penghias ya atau ilustrasinya, yaitu burung puter. Baik teman-teman ya, kita lihat kandang-kandang yang lain ya, sepintas saja ya karena ini agak banyak ya. Nah, ini kita lihat kandang-kandang yang lain. Kalau ini yang sudah di kandang gantung ini ya, ini usia-usia siapan ya agar lebih cepat manggungnya teman-teman. Oke, nah ini kita lihat ke kandang lain lagi ya. Nah, ini sudah beranak satu itu teman-teman ya, masih di sarang ya. Nah, ini indukannya di tangkring, ini pejantannya, terus di bawahnya ini betinanya ya tuh. Jadi produksinya itu biasanya jalan terus teman-teman ya. Jalan terus, jadi begitu disapih, nah itu biasanya langsung bertelur kembali. Nah, kalau ini belum ya, belum bertelur ya. Nah, kalau ini sudah mulai bertelur teman-teman, ini sudah ada telurnya satu itu di sarang ya. Nah, itu kelihatan telurnya ada satu. Kalau ini, nah ini kelihatannya juga mau baru bertelur ya. Ini. Nah, ini juga ya. Tuh, ini. Nah, ini kalau di atas ini puter pelung putih ya. Ini cuma masih ombyokan ya, masih anakan ini ya. Ini ada 2 pasang, jadi ada 4 ekor ya. Ini puter pelung putih. Nah, masih banyak lagi teman-teman ya.
yang bisa kita lihat pada saat ini ya. Intinya yang penting ketika kita mau berternak puter pelung ya, agar puter pelung itu menjadi semakin lestari ya. Nah ini yang penting kita telaten teman-teman ya, telaten, tetap kita rawat, burung kita sayangi ya. Kalau burung kita sayangi itu pasti orang lain juga akan menyayangi ya. Artinya perawatan yang kita tunjukkan ya dengan ketulusan, dengan hati, ini selain burungnya juga tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Nah kemudian juga orang lain pun akan lebih menyayangi dan akhirnya kita menjadi produktif begitu teman-teman ya. Oke, ini masih banyak. Nah ini ombyokan juga ya. Ini ombyokan dari kelas lomba teman-teman ya. Ini burungnya besar-besar karena ini termasuk jenisnya berenggelo teman-teman ya. Nah itu. Nah ini usia-usianya sebagian sudah siapan ya, ada yang sudah usia 5 atau 6 bulan ya, tapi sebagian ada yang baru 1 bulan 2 bulan ya, karena ombyokan jadi sifatnya campur-campur. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu ya intinya. Di saat ini puter pelung itu semakin lestari ya. Jadi buat teman-teman yang satu hobi nah kita punya masa depan lah, masa depan yang lebih cerah karena dengan puter pelung kita lestarikan, artinya hobi kita juga tersalurkan ya, kemudian budaya di masyarakat tentang puter pelung juga semakin berkembang. Jadi kita berharap puter pelung semakin maju. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja BF Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.